tema tentang hartaku bukan sepenuhnya milikku. Udah cakep banget nih Om judulnya ya, kayak anakku bukan anakku Eh. deh. Aku mau menyampaikan Ada apa informasi. dengan harta dong ya? Oh iya bener-bener bener. Ada apa dengan harta Ada ya Om apa ya, dengan bukan ada apa harta? dengan Rangga. Om Iwan, Hmm. ngomongin soal harta nih ya Om Iwan, kan sekarang tuh Ah, ah. banyak ya fenomena pamer-pamer harta gitu ya Om ya. Ah, eh, ya. Crazy Rich lah apalah gitu. Nah, aku juga kemarin sempat nanya nih ke Zafrans. Jadi kalau menurut Hmm. Zafrans tuh kayak tuh apa sih gitu kan. Nah, terus beberapa jawaban dari mereka adalah banyak sih Om, beragam. Ada yang bilang kayak itu bersyukur katanya. Kayak itu punya uang banyak, punya financial freedom. Terus kayak itu merasa cukup gitu Om. Nah, sebenarnya kalau menurut Om Iwan sendiri kayak tuh apa sih Om? Oke, aku udah baca itu jawaban apa Friends ya. Ya, Bagus-bagus sebetulnya, ya, udah pantar, udah iya pintar-pintar betul. semua lah. Emang aku mau nambahin aja. Kalau yang Oke. namanya mereka semua refer ke kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup. Kalau Hmm. di Al-Qur'an itu ada apa ayat At-Taha 118-19 itu bilang begini, kita ini kalau kita sudah kaya itu atau sudah bahagia itu ada 4 yang diukur. Pertama, tidak telanjang. Sorry, pertama tidak lapar. Kebutuhan seluruh makhluk hidup. Semua makhluk hidup perlu makan. Kalau enggak, mereka mati kan. Yang Ya, kedua, tidak telanjang. Itu adalah kebutuhan makhluk sosial. Ya, oke, kita di Muslim ya ada namanya aurat yang harus tutup ya. Yang ketiga, ini yang agak lebih berat dibacanya. Tidak dahaga. oke. Banyak menafsirkan seperti tidak kehausan minum. Padahal sebelumnya sudah tidak kelaparan. Orang tidak kelaparan pasti tidak kehausan dong. Ya. Di sini ternyata dahaga yang dimaksud di Al-Quran adalah dahaga kasih sayang, perhatian, apa hati ya kepada jiwa. Jadi dahaga dengan jiwa. Nah, tapi ditambahin yang keempat. Keempat itu berkaitan dengan panas. Nah, kita pandemi kan suka berjemur ya. Tapi kalau berjemur kebanyakan, itu bisa sakit. Bisa timbul penyakit pada kulit dan sebagainya. Iya, Jadi segala sesuatu tadi termasuk untuk apa makan minum, untuk pakaian, untuk juga dahaga jiwa, itu tidak boleh berlebihan. Kalau melebihi batas tertentu, dia akan membuat diri kita sakit. Nah, jadi itulah yang namanya kaya. Sehingga kita lihat kaya itu juga nggak boleh berhenti, ya. Karena sekarang kan Melisa baru umur berapa? Aku udah 67 loh. Nah, gimana cara dengan baik sampai kita meninggal dunia tanpa membebani orang lain? Itu namanya kaya yang benernya. Ya, gitu. Gitu, oke. Mel. Wah, iya iya Om, terima kasih banyak penjelasannya. Jadi kayak tuh bukan cuman harta doang ya Om ya, tapi ternyata tadi aku dengar Om Iwan bilang kayak itu tidak kelaparan, tidak telanjang, tidak dahaga, dan yang paling penting itu hakikat dari kebebasan finansial itu mencapai keseimbangan ya Om, antara kebutuhan hidup dan juga Betul, penghasilan. betul, Nah, sesuai betul. tema tema sore ini nih Om, hartaku bukan sepenuhnya milikku. Boleh dijelasin nggak sih Om, harta itu bukan milik kita sepenuhnya tuh gimana gitu? Karena kan pasti orang-orang, ya harta aku lah, kan aku udah cari uang sendiri gitu, masa bukan milikku? Coba Om Iwan, tolong Iya, banyak yang dijelaskan bilang, nih. Betul. banyak yang bilang dengan cara yang halal. Wah, harusnya harta ini toyib. Kok bukan milik saya? Sebentar dulu. Di Al-Quran tuh di surat Az-Zariyat, itu ayat 19, menyatakan bahwa pada rezeki yang kamu peroleh atau harta yang kamu peroleh, terhadap hak orang lain yang meminta ataupun tidak meminta. Itu yang pertama. Jadi Oke. itu sama kita. Yang kedua, ada juga di surat An-Nahl ayat 71 menyatakan, kalau Allah memberikan seseorang kelebihan, itu ada kewajiban. Kewajibannya antara lain di sana adalah memberikan rezeki kepada orang-orang yang bekerja pada dirinya atau pada lingkungannya. Jadi sekali lagi kan ada hak orang lagi di sana tuh. Terus kemudian di situ ditambahin lagi hak orang lain ini kamu berikan berarti kamu bersyukur. Ya. Nah kalau kamu bersyukur ya aku tambahkan rezeki nikmatku. Tapi kalau kamu kufur nikmatku apa siksaku sangat pedih.
Itu. Nah, yang terakhir ini yang masalah tentang macam masyarakat. Orang udah kaya, udah bayar zakat segala macam. Tapi kalau uangnya disimpan aja di rumahnya dia, tidak digunakan untuk kegiatan usaha, kegiatan ekonomi, itu juga salah. Nah, di surat Oh At-Taubah ayat gitu. 34 dinyatakan tuh. Kalau kamu zaman dulu kan orang nyimpen dalam bentuk emas dan perak ya. Harta itu kan diukur dengan uangnya kan emas dan perak. Jadi kalau jadi bukan hanya siksa, gitu. Siksa yang sangat pedih. Jadi artinya di harta Oke. kita ada hak orang lain, baik yang kita berikan maupun yang akan memakai harta kita untuk kepentingan bersama. Seperti itu, ya. Oke. Jadi ternyata kalau disimpan aja tuh juga, ya, ya, ya Om. Aku coba rangkum ya Om ya. Tadi mungkin agak putus-putus penjelasan Om Nah, Iwan. Jadi pertama dalam rezeki dan harta kita itu terdapat hak orang lain. Dan yang kedua bila orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezeki kepada orang lain yang bekerja padanya, maka berarti mengingkari nikmat Allah ya Om ya. Gitu. Terus juga betul. yang tadi aku tangkap itu bila kita bersyukur, bila kau bersyukur akan nikmatku, niscaya akan aku tambahkan ya Om ya. Tapi bila ingkar akan Betul. nikmatku, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dari kata Om Iwan begitu ya Betul. teman-teman yang Ya. putus-putus. Nah, ini Om, pertanyaan terakhir sebenarnya dari aku karena nanti akan banyak pertanyaan dari Zafrans nih. Aku juga mau ngingetin Zafrans yang ingin bertanya, silakan klik icon tanda tanya yang di bawah ya, jangan di kolom komentar biar bisa aku bacain juga namanya. Nah, Om sebenarnya ini sudah dijelaskan ya Om di video YouTube terbaru Z Finance. Jadi teman-teman juga udah pada nonton videonya belum nih? Kalau misalkan belum, coba ditonton langsung ke channel YouTube Z Finance TV. Di video paling terbaru ada Om Iwan yang menjelaskan tentang 5 hak yang harus dipenuhi nih Om. Boleh dijelasin nggak sih Om, biar teman-teman pada paham gitu, 5 hak itu apa sih Om? Oke. Oke, terima kasih. Mm-mm. Jadi hak ini berurutan ya. Jangan Oke, salah, nyebutnya bukan asal aja, berurutan. oke, Pertama, ada hak orang lain. Itu harus dikeluarkan. Karena itu bukan punya kita, punya orang lain titipin sama kita. Kalau itu sebagai testing sama kita. Dititipin, kamu mau ngasih nggak? Kalau kamu mau ngasih, berarti kamu bersyukur, aku beri lebih. Kalau kamu nggak mau ngasih, siksaku sangat pedih. Itu kan yang pertama. Mm. Yang kedua, juga disebutkan, orang harus menjaga pada hari kekafirannya, kefakirannya. Jadi, hak yang kedua itu hak masa susah. Kemarin waktu masa pandemi, pada ngerasa semua Oke, kan, aduh, iya, hak masa susah. Itu nggak bisa ditunda. Sama seperti kita nggak boleh pergi naik mobil tanpa bawa ban serep, tanpa pakai safety belt, segala macam. Yang ketiga, baru hak oke, masa kini. Tapi hak masa kini dikasih hak tahu masa. tuh, ada batasnya. Kalau berlebihan seperti matahari akan membuat kamu sakit. Nah, kenapa itu? Nah, sudah juga tahu kan yang cerita tentang Nabi Yusuf, 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk. Nah, nanti ada masa depan. Iya, Om ini udah sampai di masa depan. Udah umur 67 masa depan, walaupun masih masih punya masa depan lagi gitu. Nah, itu udah berasa iya, iya. dari dulu. Disiapkan dari dulu. Dan yang terakhir, kalau kita diberi rezeki yang banyak sekali, sehingga kita jadi benar-benar kaya secara harta, dalam harta yang kita punya, ada juga kewajiban menggunakannya di jalan Allah. Di dalam perdagangan, dalam perniagaan, dalam kehidupan. Kalau enggak, siksanya pedih juga. Jadi semua harta itu, di baliknya ada ancaman siksa loh, bayangin loh. Jadi kalau dapat harta kebanyakan, bahaya itu. Bahaya. Nggak dikerjakan dengan benar, siksa pedih. Makanya berikan hartanya saja, sehingga kita juga memakai dengan nyaman, memberikan dengan nyaman, dan yang penting, jangan putus. Jangan putus. Ya, kayak Om sampai umur 67 itu masih punya penghasilan. Nah itu yang penting jangan putus. Kalau nggak putus, kita akan hidup bahagia lagi. Gitu. Gitu dari terima hak. Nah, Oke, sekarang nerap satu lagi tambahan nih. Kita kan Zapin nih, Zap oke, Finance nih. mm, Zapin itu waktu dibikin, Masya Allah itu ada kaitannya sama 5 hak ini. Ya. mm. Pertama hak orang, kedua hak masa susah itu assurance, memastikan, memproteksi. Ketiga hak masa kini itu present consumption.
depan itu future needs. Yang kelima, hak masyarakat itu investment. Jadi ZAPF-IN. Zapin. Hmm, Gampang nggak? gampang ya Om diingetnya ya. Ya, Oke, ternyata filosofi Zafin itu ini ya Om ya sangat dalam gitu udah dipikirkan dengan matang dan keren banget oleh Om Iwan. Mudah-mudahan jadi berkah ya Om ya buat Zafrans yang ngejalanin metode Zafins nih. Nah, amin. Om Iwan Amin. banget apa namanya ilmu baru nih dari Om Iwan. Aku juga jadi yang tadinya nggak tahu jadi lebih tahu lagi nih karena ternyata aku sebelum aku ngobrol sama Om Iwan nih aku pikir ya udah harta aku ya paling aku zakat aja gitu. Ternyata ada 5 hak loh dari harta tersebut ya Om ya. Hak orang lain, hak masa susah, hak masa kini, hak masa depan dan juga kewajiban untuk apa menjalankannya di jalan Allah ya Om. Betul ya Om ya? Ya, ya, Oke, nah Om Iwan, aku betul. juga kemarin tuh buka-buka pertanyaan nih dari Zafrans. Aku coba bacain dulu ya Om ya satu. Katanya mau Ya, ya, nanya ya. dong, sebentar. Ada beberapa pertanyaan juga nih. Coba aku cek. Nah ini dari, nah kelihatan nggak ya Om ya? Ini Kelihatan, ya, ya. dari Nasution Riani. Hmm. Dengan metode Zafins nih menyambung yang tadi, bagaimana pembagian zakat dan sedekah tersebut serta donasi dan juga pengeluaran tahunan seperti kurban. Gimana katanya Om? Dari Riani Oke. Nasution nih. Sedekah Hmm. itu bahasa Arab yang memberikan, mengeluarkan. Itu namanya sedekah. Ada sedekah yang wajib, sedekah yang tidak wajib, yaitu sedekah murni, bisa infak, bisa hibah, ya. Sedekah senyum itu juga sedekah, senyum juga sedekah. Jadi kebaikan juga itu sedekah, ya. Ilmu juga sedekah. Jadi sedekah itu luas sekali. Nah, sekarang kita bicara dalam zapin itu adalah masalah uangnya saja, baru di bagian uangnya aja, yang monetary, yang keuangan. Jadi yang sekitar sampai maksimum 10% itu kita sediakan, itu untuk zakat yang 2,5%, juga untuk sedekah donasi lain, termasuk untuk yang tahunan, zakat fitrah, kurban, segala macam. Itu semua gabung jadi satu. Nah, masalahnya begini, kalau Anda berikan, Zapfriend berikan, berarti Zapfriend bersyukur. Kalau bersyukur, pasti diberi lebih. Jadi kalau bersedekah itu harus ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Diberikan balasan berlebih-lebih, nggak usah khawatir lah. Ya, Om udah 60 tahun udah merasakan tuh. Kalau mau seperti itu, balasannya itu, aduh, Masya Allah, betul-betul Tuhan tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, betul-betul lah. Ya, jadi buat mau 2,5% boleh, 10% lah, ya. Cukup sekitar segitulah. Jadi karena ada yang lain yang perlu kita kerjakan. Oke? Oke, makasih Om jawabannya nih Mbak Riani. Mudah-mudahan nonton juga ya sore hari ini. Nah ada juga nih Om, sebentar. Oh ini nih Om, ini pertanyaan lucu sih. Dia bilang dari Radia Afma. Katanya kalau membelikan anak mainan termasuk sedekah nggak Om? Coba Om Iwannya Sebetulnya tahu ini. suami istri saling senyum, saling mengasihi itu juga sedekah kok. Jangankan sama anak ya, antara suami istri juga udah sedekah. Jadi salahnya sedekah itu jangan jadi memberikan mainan tersebut harus sifatnya mendidik. Jangan sampai membuat orang itu Oke, menjadi manja gitu. Ya, sedekah harus seperti itu. Sedekah oke. juga tuh. Mbak Radia sudah terjawab ya pertanyaannya berarti memberikan mainan anak termasuk sedekah dan jangan lupa mainannya harus yang mendidik ya Om ya biar anaknya lebih Ya, pintar. Nah ini juga ada lagi, aduh lumayan banyak nih pertanyaannya sebentar ya Om ya aku pilih dulu. Oh ini Om, ini lucu juga Om pertanyaannya tapi harus kita bahas. Dari Usman underscore IF. Gimana sih Om cara menyisihkan dana sedekah agar tak bikin kepikiran buat nyentuh katanya Om.
Ada triknya nggak nih Om? Makanya hak orang lain itu saya bilang pertama di depan. Di Di depan. depan ya. Ya, saya nggak boleh megang Melisa karena bukan hak saya, ya kan? Nah, sama itu uang tuh yang hak orang lain itu bukan hak milik kita, jangan dipegang-pegang, jangan dipakai-pakai. Langsung kita dengan sisihkan itu bisa dipakai. Lain tadi, jangan untuk kita. Itu bukan hak kita. Jangan kita pakai orang lain, bahaya itu. Ya. Jadi pisahkan aja langsung deh, langsung. Jadi jangan nggak banyak pikiran. Setiap terima sesuatu 10% itu untuk zakat, untuk dana darurat dan untuk segala macam. 10%. Udah. Kecuali Nah, keadaan Mas darurat. Usman mudah-mudahan oke, jadi harus langsung dialokasiin ya Om ya, begitu mendapatkan rezeki Ya, atau misalkan ya, gajian gitu, biar nggak kepikiran nih kata Mas Usman buat nyentuh, berarti langsung aja dialokasikan ya. gitu. Coba sekarang ada pertanyaan lagi. Oh ini Om dari Mbak Emilia, bagus nih pertanyaannya. Katanya, apakah dalam 5 hak yang disebutkan tadi ada presentasenya dari masing-masing hak tadi nggak Om? Kata Mbak Emilia. Nah, sebetulnya ini seperti 4 sehat 5 sempurna. Waktu masih muda, yang Betul. namanya karbohidrat boleh sedikit, banyakkan protein. Karena fungsi tubuh kita sudah Ya, berubah. Tiap orang bisa berubah-ubah oke. sesuai dengan kondisi kehidupannya. Ya. Tapi buat Z sama A, buat hak orang lain dan hak masa susah, itu minimum 10%. Mm-mm. Jangan Oke, dikurang-kurangin. Terus kemudian oke, oke. untuk hak masa depan dan masyarakat, usahakan sampai dengan 30%. Usahakan. Usahakan ya, tidak harus. Nah, sisanya buat masa kini. Gitu. Jadi sampai 60% buat masa kini. Nah, tapi tergantung pada penghasilannya. Kalau penghasilannya 3 juta, ya apa boleh buat yang masa depannya masih kecil dulu. Nanti kalau udah sampai 5 juta, yang bagian masa kini jangan ditambah kebanyakan gitu. Mentang-mentang dari 3 juta ke 5 juta, yang masa kini dinaikin sesuai Banyak. dengan persentase itu nggak boleh. Ya, karena persentase yang buat masa depan itu ditingkatkan. Dengan demikian akhirnya kita bisa mengumpulkan cukup banyak sehingga kita bisa masuk dalam hak masyarakat. Gitu. Jadi hak masyarakat di awal tuh nol, di awal tuh nol. Tapi nanti kalau makin banyak rezeki diberikan kepada kita, karena kita bersyukur, Ya. akan makin banyak, makin besar hak masyarakat itu. Oke? Okay? Oke, Mbak Emilia, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tadi jawaban dari Om Iwan udah cukup lengkap. Jadi disesuaikan dulu ya Om ya, kayak 4 sehat 5 sempurna nih kalau makan. Ya, Gitu. ya, ya. Ini yang dari komen ada juga yang nanya nih Om, Mahi underscore Hedi Safina. Mumpung lagi bahas ini kali ya Om persentase, katanya mau tanya untuk zakat 2,5% kita dari harta kita selama setahun, apa boleh kita bagi-bagi pembagiannya, misalnya untuk sedekah ke anak yatim, untuk saudara yang tidak mampu, untuk hibah dan lain-lain. Gimana nih Om Iwan? Oh, boleh sekali. Jadi Oh boleh gini, ya. 2,5% itu ukurannya dari dulu ceritanya kambing. Dulu tuh ceritanya zaman dulu. Gembala kambing kalau punya 40 kambing selama setahun, maka 1 ekor kambing dizakatkan. Jadi 1/40. Sekarang, zaman sekarang nyebutnya pakai persen, 2,5%. Nah, 2,5% yang punya Ya. hak itu ada 7 macam. Gitu. Nah, kita mau ambil yang manapun dari sana, boleh. Tapi zakat tuh diberikan kepada orang ya. Zakat tuh nggak bisa dijadikan jalan, dijadikan apa, nggak bisa, harus ke orang. Itu harus diterima di tangan orang. Ya, nggak boleh bukan di tangan orang. Dan nggak boleh kita bilang, saya jadiin beras dulu, saya jadiin apa namanya baju dulu, kasih orang, nggak boleh. Itu bukan zakat, itu Oke. sedekah. Zakat harus tunai kasih tangannya, tek gitu. Bisa melalui amil, tapi harus sampai ke tangan orangnya. Oke. Gitu, ya. Oke, terima kasih Om Iwan, Mbak Mahi. Mudah-mudahan terjawab ya tadi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Om dari Faiz Medan. Nih, Om mau nanya dong, menghitung uang zakat di saham di portfolio yang terus
fluktuasi kali ya Om ya? Fluktuasi. Enggak. Nah, gini. Jadi kita kan punya investasi ya, bisa di Ya. saham, bisa di obligasi, bisa di sukuk, apapun di reksadana. Itu semua sama. Nah, bukan harta emas yang di rumah, segala macam, bukan. Jadi kayak kita, kalau kita punya rumah, rumah kita pakai, itu nggak dikeluarkan zakatnya. Kita punya mobil, mobil kita pakai nggak keluar zakatnya. Tapi kalau kita punya 3 mobil, 4 mobil, yang kita nggak pakai, ya itu seperti tidak perlu, tapi kita tambah-tambahin, itu keluarin zakatnya. Ya. Tapi yang kita pakai nggak Oke. keluarin zakatnya. Nah, sekarang saham itu apa? Investasi. Investasi itu untuk masa depan kan, untuk sesuatu. Jadi portofolio saham sendiri tidak perlu dikeluarkan zakatnya sebetulnya. Oke. Tapi keuntungan yang diperoleh itu keluarkan zakatnya. Nah, hitungnya gimana? Hitungnya setahun sekali hitungnya. Tapi kalau mau hitung tiap bulan boleh aja. Jadi setiap kali kita untung, keluarin zakatnya. Waktu Hmm. rugi, ya nggak keluar zakat. Ya Oke. kan? Begitu untung, keluarin zakatnya. Jangan tunggu sampai rugi lagi baru jangan-jangan. Baru Begitu keluarin. untung keluarin zakatnya. Kenapa? Biar untung terus. Biar Iya, iya. untung terus. Jadi setiap bulan, dilihat nih, bulan ini aku cuan berapa? Hmm. Keluarin zakatnya. Walaupun belum dicairin ya, masih masih dalam bentuk yang namanya potential profit itu, tetap keluarin zakatnya dulu. Kenapa? Biar nggak jatuh, biar dijagain, biar kita diberikan sama Allah pikiran yang tenang untuk bisa mencari jalan, menghindari Oke. turunnya harga. Gitu. Nggak usah ribut sama orang lain. Allah akan berikan tuh jalan tuh ke kepala kita. Nggak tahu dari mana lah. Datang, percayalah sama saya. Gitu. Tapi kita harus berusaha ya. Jangan cuma diem aja begini, nungguin. Enggak. Harus berusaha, harus berpikir, harus cari informasi. Nanti pikiran kita dibuka. Dibuka pikiran kita sehingga kita menemukan ide, menemukan dapat inspirasi apa yang perlu dikerjakan. Gitu caranya. Tapi Oke. si portofolionya sendiri nggak perlu Nggak perlu sebetulnya. ya Om. Kalau Nggak perlu. cuan ya Om ya. Ya. Kalau mau sih silakan, nggak dilarang. Oke. Tapi itu nggak, bukan kewajiban. Itu namanya sedekah. Ya. Atau infak, Oke. mungkin tempatnya infak. Kan dari harta. Ya. Wah, Bukan zakat. ilmu baru lagi nih buat aku. Mas Faiz, mudah-mudahan terjawab ya tadi Om Iwan sudah cukup jelas menjawab pertanyaannya. Jadi kalau portfolionya sendiri tidak perlu, tapi kalau mau juga tidak apa-apa. Nah, kalau cuan nih jangan lupa zakatnya ya Om Iwan biar dijagain, biar cuan-cuan terus ya Om Iwan ya. Betul. Oke, Om Iwan Betul. udah Jadi atas harta ya, kita mau keluarin infaknya silahkan. ya. Tapi harta kita yang kita gunakan tidak wajib membayar zakat. Oke. Tapi kalau kita bersyukur mau kasih infak, silakan. Alhamdulillah. Oke, makasih banyak Om Iwan jawabannya Mas Faiz mudah-mudahan terjawab ya.